Baik, kita terusin lagi. Yang kalimat sebelumnya itu masih berupa pertanyaan atau pernyataan, masih terputus, masih separuh. Jadi kamu akan temukan nanti guru-guru yang bisa mengarahkan murid ke jalan tazkiyatun nafas, dan kamu bisa lihat dampaknya, biasnya itu pada wajah mereka. Kamu hanya mandang dengan ainul basirah, dengan pandangan hati, pandangan hakikat, bukan dengan pandangan mata. Karena betapa banyak orang yang dipandang dengan mata mereka rajin ibadah, akhirnya tadinya nongkrong jadi ngaji. Iya, tadinya secara zahir nongkrong jadi ngaji kan bagus, tapi ngajinya juga kadang-kadang, paham nggak? Sudah sifatnya sudah syahwat, sudah sifatnya kesenangan. Banyak kan anak-anak kayak gitu, nongkrong. Tadi nongkrong kan negatif tuh, tapi jadi rajin ngaji, tapi ngajinya juga negatif gitu. Paham nggak? Susah diatur, sholatnya kagak, rajin maulid, rajin kemana-mana, ziarah kemana gitu. Tapi itu pelampiasan aja, pelampiasan masa muda, pelampiasan kesenangan. Kalau mereka nggak dibimbing, mereka begitu terus sampai tua. Paham nggak? Banyak kan kayak gitu. Mereka nggak dibimbing sama guru, syariatnya tetap jelek, ma'rifatnya tetap jelek, tauhidnya ya udah begitu. Kesenangan cuma kata Syekh Al-Buti, ya kebanyakan orang kayak gitu. Nanti kamu akan melihat orang-orang mukmin itu banyak kayak gitu kejadiannya. Mereka kosong, nggak ada ihsan, nggak ada perasaan merasa melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Nah ini masalahnya, katanya. Waliyatahaqqaqu, dan supaya mereka menjadi betul-betul yatahaqqaqu, merasa pokoknya mereka menjadi hak, menjadi betul-betul, menjadi merasakan betul, berdampak betul inda izin, pada saat itu juga ketika mereka rajin zikir, rajin taqarrub kepada Allah, inda izin bil ihsan, mereka merasakan betul, menampakkan betul, mencirikan betul ihsan, ya. Allazi yaj'aluhum asna'a qurbatihim, yang mana ihsan tersebut menjadikan mereka ketika mereka bertaqarrub kepada Allah, wa ibadatihim, dan ketika mereka beribadah kepada Allah, ka'annahum yarawunallah, seakan-akan mereka melihat Allah. Si mursyid menunjukkan si murid caranya tazkiyatun nafas, caranya menanamkan keimanan kepada Allah, kemudian bersyukur kepada nikmat, qanaah, paham? Yang dulu, yang kemarin, ribtun ni'am bil mun'im, yaitu mengaitkan nikmat dengan pemberi nikmat. Terus yakin, tertanam di dalam akal dengan sangat dalam, kemudian pindah lagi, berlapis lagi, berdimensi lagi menjadi rasa cinta, rasa takut, dan pengagungan pada Allah. Nah, katanya kemudian setelah itu sudah kental kan, kemudian dinazzama, kemudian si syekh ini menazamkan, ya, memberikan nazam, memberikan bacaan-bacaan, tulisan-tulisan berupa wirid atau ma'thurat, bacaan-bacaan yang berdasar dari sahabat-sahabat Nabi, zikir-zikir dan lain sebagainya, yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang mereka bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Kemudian keluar rasa malas, kemudian jadi rajin, ya. Penyakit hati, lalai, kemudian menjadi sering zikir. Kemudian terlihat nampak melalui ainul basirah, kemudian mereka betul-betul mencirikan ihsan pada saat itu, yang mana ihsan tersebut akan menjadikan mereka ketika mereka taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, mereka seakan-akan melihat Allah. Nah itu masih pertanyaan faiza jaa di awal tadi, apabila akan begitu, fakul, kata Syabuti, aku katakan, idza jaa man yurshidu talamizatahu wa muridihi, apabila ada yang memang seperti itu, seorang mursyid menunjukkan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, wa ikhwanahu, dan begitu juga teman-temannya. Nah tadi kan nggak disebutin di awal, cuma murid sama pengikut. Sekarang ada teman di sini, wa ikhwanahu, dan begitu juga dia mengingatkan teman-temannya, mendakwahi teman-temannya untuk tazkiyatun nafas. Kayak kita ini kan temenan semua, ya. Kemudian didakwahi untuk tazkiyatun nafas ila hadzal nahji, dengan cara ini, kepada cara yang macam ini yang saya sebutin dari awal sampai akhir. Caranya gimana pada hafal, ya. Afayakunu qad asa'a sanan min haitsu innahu nafaza awamirillah wa ta'alimi Rasulillah fi haqqi nafsihi awalan wa fi haqqi ikhwanihi wa ashabihi thaniyan. Nah, pertanyaan begini, kalau ada klub
antara guru dan murid, begitu maksudnya. Dengan cara yang tadi, pendidikan metodenya dengan cara yang tadi, ila hadzan nahyi, dengan cara yang seperti itu yang saya sebutkan tadi. Apa iya, kata Syekh Al-Buti, apa iya qad asa-asanaan bahwa mereka itu dianggap seburuk-buruk perbuatan. Maksudnya gini, ini kan masih emosi yang awal nih. Dan ini ngingetin lagi nih, masih emosi yang awal begini. Banyak orang mengatakan tasawuf adalah itu doang poinnya sebenarnya, tapi jadi panjang nih itu. Al-Buti itu panjang emosinya. Apa iya yang begitu itu dianggap buruk? Paham nggak? Kamu cap bid'ah terus kafir terus ahli neraka, paham nggak nih? Apakah yang begitu perbuatannya itu seburuk-buruk perbuatan? Min haitsu innahu nafaza awamirillah, yang perbuatan itu kayaknya kok menentang perintah Allah. Nafaza, menyingkirkan, mengesampingkan perintah Allah. Maksudnya emang secara zahir perintah Allah udah jelas muhkamat di dalam apa, katakanlah kamu boleh ngomong nggak perlu bertasawuf begitu, paham gak nih? Tapi orang yang mengajarkan semacam ilmu tasawuf atau apalah yang kamu nggak mau sebut, terserah, yang penting sifatnya tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, apa iya yang begitu dianggap mengesampingkan perintah Allah? Padahal udah ada perintah perbanyaklah zikir bukratan wa asila, pagi dan sore, dan banyak banget ya ilmu-ilmu yang macam itu yang katakanlah memang bukan tasawuf itu secara nama, tapi isi tasawuf itu kan kayak begitu, semuanya perintah Allah. Masa kamu anggap itu mengesampingkan perintah Allah? Paham kan? Wa ta'alimi Rasulillah, dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa iya orang-orang yang menjadi mursyid bersama murid-muridnya dianggap bid'ah, melenceng dari ajaran Nabi? Maksudnya gitu, paham gak nih? Fi haqqi nafsihi awalan, bahwa mereka melanggar itu lewat pertama diri mereka sendiri dulu, pertama katanya diri mereka sendiri dulu melanggar. Wa fi haqqi ikhwanihi, dan begitu juga hak-hak saudara-saudara mereka, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat mereka. Sanian, kedua, maksudnya pertama apa iya mereka melanggar, merusak diri mereka sendiri, melanggar hak-hak mereka sendiri sebagai abdun, sebagai hamba, paham gak nih? Apakah mereka juga kemudian melanggar hak-hak ikhwannya, saudara-saudaranya, teman-temannya? Atau fahamnya begini ya, saya ulang lagi nih, fahamnya agak-agak ribet, agak rumit. Maksudnya yang kedua begini, nah kayaknya lebih kena nih yang kedua. Yang tadi pertama anggaplah itu nasakh ya, mansukh nih, sekarang saya nasakh, saya hafuz yang tadi, kemudian saya betulin nih. Maksudnya begini, apa iya orang yang metodenya semacam tadi mereka bisa berbuat buruk begitu dengan mereka mengesampingkan pelajaran-pelajaran perintah-perintah Allah, pelajaran-pelajaran dari Nabi, yaitu bagi diri mereka sendiri pertama, dan begitu juga mereka melanggar hak-hak saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya begini, banyak orang yang beragama dengan doktrin agama, mereka kemudian membunuh sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim. Kemudian mereka mengatakan orang-orang ahli tasawuf yang sibuk zikir wirid, mereka katakan bid'ah. Sementara mereka yang ngebom, membunuh tidak bid'ah. Padahal itu justru menentang ajaran Nabi yang rahmatan lil alamin. Terus apabila kamu lihat ada orang sekelompok orang-orang sufi, katakanlah gitu, kamu jelek pandangan kamu terhadap sufi, oke gitu. Terus kamu lihat ibadah mereka, persatuan mereka kamu lihat. Terus mereka kayak kamu nggak nembak-nembak orang, ngebom orang, mengkafirkan orang. Kamu lihat mereka begitu nggak? Apakah mereka dengan sibuk zikir kemudian mereka perbuatannya jadi kayak gitu, jadi buruk, melanggar hak-hak sama muslim? Paham gak nih? Melanggar hak-hak sahabat salah dikit dibilang kafir, apa iya kayak gitu? Paham gak pertanyaannya? Nah itu ya, itu mungkin sama kali itu ya, maknanya. Itu pertanyaan, karena memang jelas di sini ada tanda tanya, panjang ya sih, agak rumit jelasin. Wa minhum allazina anahum bayanullahi biqaulihi azza wa jalla,
padahal di antara mereka apakah itu guru ataukah itu murid kita nggak tahu, ya kan? Dari sekian banyak guru atau sekian banyak murid yang bertasawuf, yang berkelompok tersebut, di antara mereka ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kalau kita dulu dengar tuh sebelum subuh ada kayak gini nih, tarhim namanya. Tarhim itu ucapan-ucapan sebelum subuh. Biasanya orang-orang sholat itu sebelum azan mereka baca waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang ucapannya lebih bagus dari orang yang menyuruh ke jalan Allah. Maksudnya nggak ada lagi kecuali orang yang menyuruh ke jalan Allah. Ditafsirkan sebagian itu sebagai muazin. Muazin adalah sebaik-baik ucapan karena muazin mengajak orang kepada sholat. Maka pahalanya muazin itu sama dengan, artinya pahala jamaah itu terlimpah kepada si muazin. Jamaahnya 40 maka muazin dapat pahala 41. Nah, 40 jamaah satu dirinya. Artinya orang yang jadi muazin pahalanya berlipat-lipat sebanyak orang yang hadir sholat. Maka sebaik-baik ucapan adalah ucapannya para muazin, pemanggil azan, pemanggil sholat, orang yang berazan. Itu tafsir. Tapi maksud tafsir di sini yang dimaksud Syekh Buti itu ada ayat Allah mengenai tentang siapa lagi yang lebih bagus ucapannya selain orang yang menyuruh ke jalan Allah, yaitu para dai, para asatiz, para ulama gitu. Wa amila sholihan, dan mereka juga nggak lupa dengan diri mereka sendiri bahwa mereka beramal soleh, nggak cuma nyeru tapi mereka juga beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata sesungguhnya kami seorang yang muslim, berserah diri. Siapa yang lebih bagus ucapannya selain ini, kata Syalbut. Dan ini ada di dalam surat Fussilat ayat 23, surat 41 ayat 33, Al-Fussilat kata Syalbut. Di antara mereka ada orang yang Allah bilang kayak gitu sifatnya. Siapa yang lebih baik dari orang yang menyuruh ke jalan Allah? Apakah itu ustadznya atau mursyidnya, apakah itu muridnya, kita nggak tahu. Barangkali muridnya jadi kemudian dia bisa bercahaya di tengah masyarakat, terus masyarakat menjadi banyak yang ikut, sadar, bangkit semangat ibadahnya karena melihat dia, semangat keislamannya, semangat keimanan gara-gara dia. Kita nggak tahu, ada Syalbut. Ada orang semacam itu yang Allah bilang dalam Al-Quran. Walladzina anahum Rasulullah, dan juga ada orang-orang di antara mereka yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'mi. Jadi ada seorang sahabat begini dulu ketika diutus ke Yaman, kalau nggak salah ini ceritanya ya. Ketika diutus ke Yaman kata Nabi gini, kamu kalau memutuskan perkara pakai yang mudah, yang kamu pahami dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Terus sahabat nanya lagi, kalau saya nggak nemuin di ayat sama di hadis gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, pakai kebijaksanaan. Wa'mur bil urfi, pakai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu gini, kamu lihat adat mereka bagaimana, kamu turutin, terus kamu pakai hukum Islam, kenain dikit-dikit, paham gak? Nah, ini yang sesuai dengan hukum Indonesia, pas. Hukum adat kamu nggak langsung tentang, kayak Sunan Kudus bilang, wahai santri-santri, wahai umat Islam yang ada di Kudus, jangan makan daging sapi. Terus orang ada yang nanya, oh, kamu berarti mengharamkan dong yang halal, padahal kan nggak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kayak Bani Israel dong. Kata Sunan Kudus, bukan, saya bermaksud begitu supaya menghormati tetangga kita orang Hindu karena mereka menghormati sapi. Nah, kita jangan makan sapi gitu. Itu salah satu wa'mur bil urfi, hendaklah kamu memutuskan perkara dengan kebijaksanaan, tapi bukan berarti merubah hukum Islam. Tujuannya justru buat syiar. Dan Nabi yang ngomong, la an yahdiyallahu bika, seandainya katanya rajulan wahidan, seandainya ada orang dapat hidayah gara-gara kamu, satu orang aja. Yang saya lupa sahabat ini siapa yang dibilang, kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman atau siapa saya lupa. Kata Nabi, seandainya ada orang dapat hidayah satu aja nih gara-gara kamu, katanya khairun laka min hamrin ni'ami, lebih bagus bagi kamu daripada kamu menyerahkan semua kambing kamu buat sedekah. Kamu punya kambing berapa nih, berapa, 1000, 2000, kamu sedekah, lebih bagus dapat satu orang berhidayah gara-gara.
Jadi orang mau sedekah kayak gimana? Sedekah yang terbaik adalah dakwah. Dengan dakwah tersebut, atau orang yang tadinya malas ibadah jadi rajin, itu lebih bagus daripada kamu sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, kamu punya apa aja. Karena sebagai sedekah terbaik Allah udah bilang, siapa lagi yang paling bagus ucapannya selain orang menyeru ke jalan Allah. Apalagi dakwah juga, sedekah juga. Ya. Begitu katanya. Di antara mereka ada orang yang semacam gitu. Ini masih pertanyaan semua. In lam yakun haula'il mursyidun an-nasikhun fi muqaddamatihim. Kalau kamu nggak anggap ini orang termasuk orang-orang yang mursyidun, orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kepada Allah, an-nasihun yang mereka bisa menasihati fi muqaddamatihim, di dalam permulaan langkah mereka. Kalau kamu nggak anggap mereka sebagai orang-orang baik, terus mau apa lagi? Terus orang yang bagaimana yang kamu maksud? Gitu. Paham nggak? Kalau bukan orang-orang kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.